Ya, ini kelas 8A. 1, 2, 3. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Kelas 7B. Hari ini kita lomba kelas GSM. Ya. Ini hiasan-hiasan di kelas hasil kerjasama wali kelas dengan wali murid dan semua siswa. Selamat datang Bapak, selamat datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Bapak, selamat datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Diterima. Sekarang saya akan menjelaskan menurut saya tentang adanya program GSM dan sebelum adanya program GSM. Menurut saya pribadi, program GSM ini sangat membantu kami siswa-siswi SMP 3 Teluk Bayur untuk mengapresiasikan bakat kami. Misalnya, sebelumnya maaf, saya akan membahas sebelum adanya program GSM ini. Saya sebagai murid SMP 3 Teluk Bayur ini sangat merasakan sekali perbedaannya. Sebelum adanya program GSM ini, kami menjalankan aktivitas kami di sekolah sangat biasa sekali. Tidak ada rasa semangat. Semangat itu ada tapi tidak seperti sekarang. Beda sekali rasanya. Dan dulu itu sampah-sampah banyak sekali. Mungkin kami membersihkannya itu hanya di tiap hari Jumat atau hari-hari lainnya. Tidak seperti sekarang. Dan dulu juga sampah-sampah plastik banyak sekali karena dulu sekolah kami belum menerapkan program GSM ini. Dan setelah menerapkan program GSM ini, sekolah kami mengalami banyak begitu perubahan. Contohnya, seperti kami siswa-siswi SMP 3 Teluk Bayur. Kami sudah mulai perlahan mengurangi sampah-sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah kami. Karena kepala sekolah kami dan guru-guru kami menganjurkan kepada kami untuk membawa alat makan dan alat minum. Nah, salah satu apresiasi kami juga kepada guru-guru kami juga banyak berterima kasih karena mereka juga kami bisa membuat kepribadian kami lebih tersusun dan lebih terarah. Terus juga menurut saya adanya program GSM ini membuat kami lebih bersemangat untuk belajar karena setiap kami ingin mengawali pelajaran kami harus atau ingin mengapresiasikan semangat kami melalui yel-yel kami dibantu oleh guru-guru kami. Nah, terus juga saya akan membahas di sini tentang toples kebaikan ini. Menurut saya toples kebaikan ini sangat baik dan sangat bagus untuk kami semua karena tidak hanya di sekolah kami bisa membuat kebaikan, tetapi di rumah juga kami bisa membuat kebaikan dan kami bisa mengapresiasikannya ke toples ini. Jadi kami menulis semua kebaikan kami dan ini juga salah satu pembantu nilai kami. Jadi menurut kami untuk anak-anak yang perilakunya kurang baik, kita harus lebih sering membuat kebaikan agar semua itu berubah. Dan saya juga akan menjelaskan tentang profil kelas, zona-zona. Saya akan menjelaskan tentang profil kelas. Menurut kami dan manfaat bagi kami adanya profil kelas adalah kami bisa mengetahui teman kami itu lahirnya kapan, terus lebih tua daripada kami atau lebih muda. Kalau dia lebih tua kami akan bersikap seperti orang yang menghormati orang tua, seperti itu misalnya. Dia kan lebih tua, berarti kita harus bersikap seperti apa? Itu sudah diajarkan di sekolah. Nah, untuk zona harapan orang tua.
menurut saya sangat bermanfaat karena bukan kita saja yang bisa memaparkan atau menerapkan apresiasi kita kepada program GSM ini, tetapi orang tua kita juga bisa mengapresiasikan seperti harapan orang tua itu. Nah, di situ orang tua kita menuliskan harapan-harapan mereka terhadap kami semua yang bersekolah di SMP 3 Teluk Bayur ini. Mereka menuliskan harapan mereka agar anaknya menjadi, misalkan anaknya ingin menjadi dokter, mereka menuliskan di situ. Mereka menuliskan, anak saya ingin menjadi seorang dokter. Saya berharap anak saya akan menjadi dokter yang bisa membantu orang-orang banyak dan orang-orang susah. Dan zona harapan itu adalah apresiasi kami untuk mengapresiasikan cita-cita kami. Jadi kami semua di sini menuliskan atau menerapkan cita-cita kami di dalam zona harapan. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Pagi. Jadi hari ini Sekolah SMP 3 Teluk Bayur mengadakan lomba GSM, yaitu Gerakan Sekolah Menyenangkan. Jadi saya ini berada di kelas 9C. Jadi saya akan menjelaskan sedikit perbedaan sebelum terjadinya program GSM dan sesudah terjadinya program GSM. Sebelum GSM itu nampaknya sekolah kami itu masih sedikit kotor dan masih belum ada warna-warni yang bisa membuat kami betah di sekolah. Jadi kami tuh datang ke sekolah cuma sekedar belajar dan semangat kami kurang semangat untuk datang ke sekolah. Tetapi setelah terjadinya program GSM, kami tuh lebih betah di dalam sekolah, lebih betah belajar di kelas. Jadi kita itu belajar di dalam kelas itu lebih bersemangat. Apalagi adanya yel-yel yang kami siapkan masing-masing di dalam kelas. Dan dalam kelas kami pun, kami sendiri menghiasnya dengan seindah mungkin. Di dalam kelas yang kami hias itu ada beberapa zona yang kami buat, seperti zona kesepakatan. Yaitu zona kesepakatan adalah zona kesepakatan yang kami buat di dalam kelas, seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu salah satu kesepakatan kami di dalam kelas. Yaitu kesepakatan kedua, memperhatikan penjelasan guru. Jadi ketika guru sedang belajar, mengajar dengan siswa-siswi, ketika guru itu menjelaskan di papan tulis, kami harus betul-betul memperhatikan agar kami paham dalam materi tersebut yang sedang dibahas. Yang keempat, duduk dengan tenang dan tertib. Nah, di dalam kelas kan sering ribut tuh kalau nggak ada gurunya. Jadi setelah GSM itu, siswa-siswi itu lebih tenang di dalam kelas, lebih giat belajar, dan di dalam kelas itu ada namanya pojok baca. Di dalam pojok baca itu ada beberapa koleksi buku yang disiapkan masing-masing kelas, seperti buku cerpen, komik. Jadi ketika waktu belajar itu kosong atau gurunya tidak bisa hadir, biasanya siswa-siswi itu membaca cerpen atau komik yang disiapkan di pojok baca. Dan di dalam kelas juga ada jadwal piket, struktur organisasi kelas, dan jadwal pelajaran. Semua itu dipasang di dinding agar semuanya ingat kalau jadwal piketnya hari ini, hari itu, jadi nggak lupa. Terus itu kalau strukturnya ingat tugas-tugasnya dalam kelas, misalkan jadi wali kelas, jadi ketua kelasnya siapa, wakil ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, dan bendaranya siapa. Ada masing-masing ada yang ngatur semua dalam kelas. Terus itu jadwal pelajarannya, kalau gurunya bertanya bisa lihat di dindingnya ditempel itu. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.